مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجري متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. وروينا في كتاب ابن سني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Haji Aswin, Al-Ustadz Jamal, dan juga kepada para habaib Al-Habib Alwi, Al-Bar, semuanya semoga diberikan panjang umur, sehat afiah, diberikan istiqomah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibni Sunni. Ini ulama hidup pada abad 2 sampai 3 Hijriah. Ya. Kalau tidak salah beliau lahir sekitar tahun 280 dan ada khilaf ya, tahun lahirnya. Ada yang mengatakan 280, ada yang mengatakan pendapat yang lain dari itu. Yang pasti beliau hidup di abad 2 Hijriah, wafat masuk abad 3 Hijriah. Beliau punya kitab terkenal, kitab amalan, Amalul Yaumi wa Lailah nama kitabnya, amalan sehari semalam. Ya, beliau kumpulkan hadis-hadis amalan dan aktivitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu sehari dan semalam. Beliau riwayatkan dari sahabat bernama Sayyidina Anas berkata bahwa sesungguhnya atau adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihil yumna. Apabila selesai solat, beliau mengusap jidatnya dengan tangan kanannya. Ya. Jadi ada beberapa sunnah yang dimana kita diajarkan oleh dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengusap wajah. Di antara sunnah yang ditekankan yaitu selesai berdoa kita biasakan ya mengisyaratkan tangan terbuka menghadap ke langit. Ya, kenapa tangan kita ketika berdoa menghadap ke langit bagian batin ini? Karena langit adalah kiblatud doa. Kiblatnya doa. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan as-sama'u kiblatud doa wal ka'batu kiblatus shalah. Langit adalah kiblatnya doa dan Ka'bah adalah kiblatnya salat. Jadi kita mengisyaratkan tangan seperti ini, menadahkan kedua tangan bagian batin menghadap ke langit. Selesai berdoa kita usap ke wajah kita, karena ada semacam tafaulan atau kesan ketika kita berdoa Allah turunkan rahmat dari langit ke bawah, sehingga tangan kita ini menampung rahmatnya Allah. Karena ketika kita berdoa pintu langit terbuka, rahmat dikucurkan oleh Allah, maka disimbolkan kita sedang menampung rahmat Allah dengan kedua tangan kita. Karena tangan kita menampung rahmat, maka kita tabarukan mengusap di tempat yang paling mulia di tubuh kita, itu wajah. Maka sunnah mengusap ke wajah. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, hadis mauquf dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Yang artinya apabila Nabi mengangkat kedua tangan di dalam berdoa, tangan itu sebelum diturunkan Nabi mengusap dengan kedua tangan itu ke wajahnya. Jadi itu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berdoa, lanjutan dari hadis yang tadi saya bacakan, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Nah, ini doa dibaca selesai sholat ya, Nabi membaca doa tersebut yang artinya aku bersaksi bahwa tiada sembahan kecuali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dariku kesumpekan, ham ya, sumpek, wal hazan, dan kesedihan. Al-Habib Abdul Al-Haddad mengatakan hammuk waqtimamuk waihak ma yufik. Ya, hammuk waqtimamuk waihak ma yufid fal qada taqaddam fagnamis sukun la yakfiru hammuk ma kudir yakun. Sumpekmu dan sedihmu itu tidak akan memberikan manfaat kepada dirimu. Apabila ketetapan Allah sudah ditentukan, maka hal itu akan terjadi. Maka tenangkanlah dirimu. Jangan terlampau sedih, jangan terlampau sumpek dengan segala sesuatu. Karena kesumpekanmu akan menambah masalah baru. Dan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah tetap akan terjadi. Jadi alham wal hazan artinya sumpek, wal hazan artinya sedih. Itu diajarkan oleh para ulama, satu ilmu, satu resep. Kalau kita bahagia, jangan berlebihan di dalam bahagia.
Kalau sedih, jangan terlampau sedih. Posisikan semuanya di tengah. Nah, orang yang sudah mampu melakukan hal itu, insya Allah ketika dia dalam keadaan sedih, tidak akan sampai masuk ke wilayah stres. Kalau dalam keadaan terlalu senang, tidak akan masuk kepada takabur. Ya, orang kalau terlampau senang bisa masuk ke takabur, bisa masuk ke ujub. Nah, itu doa yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waruwina fihi an Abi Umamata radhiyallahu anhu qala ma danautu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi duburi maktubatin wala tatawu'in illa sami'tuhu yaqul Allahumma ighfirli dhunubi wa khataaya kullaha Allahumma ashni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Jadi ini doa lainnya ya, yang Nabi baca selesai sholat. Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, wa khataya, dan kesalahan-kesalahanku, kullaha, seluruhnya. Doa ini dibacakan oleh Nabi, tapi tujuannya bukan untuk Nabi. Nabi tidak memiliki dosa, Nabi tidak memiliki kesalahan. Tapi doa ini Nabi ijazahkan buat kita. Ya, Rasulullah SAW tidak ada dosa. Jadi doa ini sebenarnya tidak perlu untuk Nabi. Allahumma gfirli dhunubi, itu gak perlu untuk Rasulullah SAW. Lah dosanya sudah diampuni oleh Allah. Maknanya apa? Tidak ada dosa. Kalau diampuni maknanya ada pernah dosa, kemudian diampuni. Tapi makna hakikatnya Nabi tidak punya dosa. Maka doa-doa semacam ini Nabi tujukan kepada kita umatnya. Nah, ada satu kesalahan orang yang terlampau mengandalkan rahmatnya Allah, terlampau menggantungkan hatinya dengan pengampunan Allah. Di situ ada jebakannya syaitan. Maksudnya apa? Kita mengetahui bahwa rahmat Allah itu luas, kasih sayang ya, rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam riwayat yang lain, inna rahmati sabagat ghadabi, rahmatku melampaui kemurkaanku. Kita baca juga di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah punya sifat amat penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, jebakan setan masuk ke wilayah itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin itu menulis satu bab khusus berjudul Adamul Iktirari bi'afwillahi ta'ala min dunil amal. Tidak tertipu dengan pengampunan Allah tanpa diikuti oleh amal soleh. Maksud beliau adalah kita meyakini Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, Maha Pemaaf. Ketika kita bertobat, maka jangan hanya mengandalkan tobat, tapi harus diikuti dengan amal. Nanti di situ setan menjebak, oh Allah Maha Pemaaf. Akhirnya terjerumus di dalam menyepelekan hukumnya Allah. Buat dosa, kan Allah Maha Pemaaf, nanti saya bertobat dimaafkan. Jadi beliau menyatakan ketika seseorang ingin bertobat kepada Allah,
harus ada peningkatan amal soleh. Bukan hanya, ya Allah saya minta maaf, astagfirullahaladzim, ya. Tapi dia harus meningkatkan amal soleh. Itu. Karena Nabi katakan, al-ahmaq man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahil aman. Al-ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, yang membawa dia di dalam dosa, tapi selalu merasa aman, beranggapan Allah akan memaafkan semua kesalahannya. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Artinya kita jangan terlalu mengandalkan maafnya Allah, tapi yang kita usahakan adalah meningkatkan amal kita. Memang Allah Maha Pemaaf, tapi harus ingat Allah juga punya sifat, itu Maha membalas kesalahan. Al-Muntaqim. Al-Muntaqim adalah sifat Allah, yaitu membalas kesalahan. Itu sifat adilnya Allah. Yang taat dibalas dengan kebaikan, yang melakukan kejahatan dibalas juga hukuman tersebut yang setimpal. Kemudian di doa ini ada al-i'tiraf bil ajz, mengakui kelemahan sebagai seorang hamba yang tidak memiliki daya apapun. Semua ketaatan yang kita lakukan semua karena anugerahnya Allah Ta'ala. Kita bisa berkumpul saat ini di masjid yang mulia ini, tidak lain itu adalah berkat anugerah Allah Ta'ala, memudahkan langkah kita, menggerakkan hati kita hingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini.